إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jawabannya kurang semangat ya. Mudah-mudahan yang jawab tahun ini berangkat umrah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kita pakai bahasa apa hari ini kira-kira? Ya. Bahasa Arab ya. Saya kasih dua pilihan ya. Kita pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ya. Bismillah, bahasa Indonesia saja biar dari hati ke hati ya. Izinkan saya perkenalkan diri dulu. Saya Al-Faqir Muhammad Al-Fuli dari Mesir, lahir besar di Mesir. Alhamdulillah sudah 6 tahun di Indonesia. Sudah 6 tahun berdakwah di Indonesia. Alhamdulillah kami keliling beberapa daerah, Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Alhamdulillah sekarang di Riau, Sumatera Utara juga. Dan saya sangat senang hari ini saya bisa berada di Masjid Jami' Arangat. Saya pernah ke Rangat sebelumnya, tapi pertama kali ke Masjid Jami' Arangat ya. Dan saya cek-cek di internet sebelum saya ke sini, ternyata ada ustaz sahabat saya juga yang pernah ngisi di sini, dan beliau orang Rangat juga. Mungkin Bapak Ibu kenal Ustaz Imran ya, Ustaz Imran Rusadi ya. Beliau itu sahabat saya sudah lama ya. Setiap kali kami ini melaksanakan kegiatan safari dakwah, biasanya ada topik atau tema tertentu yang kami angkat. Kadang-kadang safari dakwah bertema Al-Quran misalnya. Jadi tujuan utamanya adalah mengajak jamaah untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan lain-lain. Kadang-kadang safari dakwah bertema Isra Mi'raj misalnya. Kadang-kadang safari dakwah bertema Maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi tema safari dakwah kita hari ini adalah tema yang paling utama antara seluruh tema yang lain, yaitu Palestina. Saya biasanya ditelepon oleh yayasan, lembaga tertentu yang mengundang untuk mengisi ceramah di kota-kota yang jauh. Saya ditelepon dan dihubungi oleh Yayasan Duta Amal Nusantara, yayasan asli Indragiri di sini, kantornya di Belilas kalau tidak salah. Mereka mengundang Syekh Bismillah datang ke Indragiri. Kita mengajak jamaah untuk mengetahui informasi tentang Palestina. Apa yang terjadi di Palestina? Kira-kira kenapa Palestina itu mau diambil oleh Zionis Israel? Apa perkembangannya di Palestina? Kenapa kita harus mencintai Palestina? Saya langsung terima Bapak Ibu, tidak mikir dua kali, karena ini prioritas kita sebagai umat Islam sekarang. Prioritas kita sebagai umat Islam sekarang adalah Palestina. Ini topik utama yang perlu kita fokus selama kita berdakwah, selama kita membaca, selama kita menonton konten di sosmed. Itu topik utama yang kita harus cari selalu. Karena Palestina itu bukan tempat yang biasa. Palestina itu bukan tempat yang biasa dan begitu saja dijajah. Enggak. Palestina itu adalah tanah suci kita. Saya ingin bertanya Bapak Ibu, dan setiap orang jawab ya. Kira-kira kita umat Islam ini punya berapa tanah suci? Kira-kira berapa? 2 atau 3? 3 ya, bukan 2. Kita tidak punya 2 tanah suci, enggak. Bukan hanya Makkah dan Madinah. Kita punya 3 tanah suci. 3 tanah yang Allah muliakan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Yang pertama adalah Makkah, yang kedua adalah Madinah, yang ketiga adalah Baitul Maqdis di Palestina. Bahkan ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "La tushaddu rihalu illa ila 3 masajid." Tidak diperkenankan melakukan perjalanan jauh, tidak diperkenankan meninggalkan urusanmu, tidak diperkenankan meninggalkan pekerjaanmu kecuali ketiga tempat itu.
Jadi jangan melakukan perjalanan jauh dan meninggalkan semua urusan pentingmu kecuali ketiga tempat ini, kata Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Masjid Haram di Makkah, yang kedua adalah Masjid Nabawi di Madinah, yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa di Palestina. Palestina bukan hanya sekedar negara yang dijajah yang kita harus support karena kita pernah merasakan penjajahan, bukan. Ini tanah suci kita yang diambil secara memaksa oleh Zionis Israel. Ya, kalau sekedar penjajahan, maka seluruh atau banyak sekali negara di dunia ini yang pernah merasakan yang namanya penjajahan. Seperti siapa? Seperti Indonesia. Kita dijajah Belanda. Seperti Mesir, tempat kelahiran saya, dijajah oleh Inggris. Amerika Serikat pun, negara terkuat di dunia sekarang, pernah dijajah oleh Inggris. Tapi Palestina bukan hanya dijajah oleh Israel. Palestina itu soal tempat suci yang diambil dari kita. Tempat suci yang mereka mau hancurkan. Tempat suci yang mereka mau habisi. Ini masalahnya dan ini persoalan utama kalau kita membahas soal Palestina itu. Palestina itu, Bapak Ibu, dijajah tahun 48. Kita di Indonesia merdeka tahun 45, dan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Bahkan mufti Palestina waktu itu orangnya luar biasa mufti Palestina waktu itu. Waktu itu Palestina belum dijajah oleh Israel, ya. Mufti Palestina langsung menawarkan bantuannya. Ada negara Muslim yang mau merdeka, langsung menawarkan bantuannya. Dia menyampaikan secara jelas, apa yang saya bisa bantu, saya bantu. Maka langsung mufti Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia dan langsung menghubungi raja-raja Arab yang lain supaya ikut mengakui kemerdekaan Indonesia juga. Maka Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia, lanjut Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia, kemudian Arab Saudi mengakui kemerdekaan Indonesia. Tetapi terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Apa itu? Palestina dijajah oleh Zionis Israel. Ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini Bapak Ibu, tidak ada yang namanya kebetulan. Tidak ada, mustahil ada yang namanya kebetulan. Segala sesuatu yang kita hadapi di dunia ini sudah ditentukan ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum dunia ini diciptakan, di yang namanya Lauhul Mahfuz. Maka setiap hal yang kita hadapi itu ada hikmahnya. Bisa jadi kita tahu hikmahnya, bisa jadi kita nggak tahu hikmahnya. Kita nikah sama siapa, tinggal di mana, kerja apa, itu semuanya sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz sebelum kita lahir. Maka kira-kira Bapak Ibu, coba kita merenungkan pertanyaan ini. Kira-kira kenapa Indonesia menjadi negara pertama, kenapa Palestina menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia? Ini bukan kebetulan, ini sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan sebelum dunia ini diciptakan. Kenapa Palestina menjadi negara pertama? Itu ada hikmahnya. Hikmahnya wallahu a'lam seperti ini. Saya pernah mikirin ini berhari-hari. Hikmahnya wallahu a'lam seperti ini. Hikmahnya ketika kita lagi susah, siapa yang datang membantu? Orang pertama yang datang membantu Palestina. Berarti kalau Palestina lagi susah, ini giliran kita untuk membantu. Ini hikmahnya. Ini pesan yang Allah Subhanahu wa taala mau sampaikan pada kita. Bapak Ibu, jujur ya, saya cerita secara terbuka saja. Saya ini sangat kagum dengan Indonesia. Kenapa kira-kira? Saya kan dari Mesir ya. Saya dari Mesir. Mesir itu dan Palestina sangat dekat, sangat-sangat dekat. Harusnya siapa yang paling membantu Palestina? Ya Mesir. Sangat dekat ya. Dari rumah saya di Mesir ke Palestina itu 7 jam. Sangat dekat. Kemarin saya turun di bandara Pekanbaru ke sini makan waktu 5-7 jam. Berarti jarak antara Mesir, Kairo dan Palestina dan Gaza itu 7 jam. Sama seperti jarak antara Pekanbaru dan di sini. Sangat dekat, sangat-sangat dekat. Tetapi kenyataannya yang paling membantu Palestina itu Indonesia, bukan Mesir. Indonesia, Malaysia, Brunei, negara-negara yang di Asia Tenggara itu yang paling membantu Palestina. Makanya saya sangat kagum, sangat senang dengan Indonesia. Karena mengantarkan bantuan kepada Palestina itu bukan tugas yang mudah. Sama sekali bukan tugas yang mudah. Kadang-kadang kita diajak untuk donasi. Misalnya, kita ya donasi selesai.
Tapi itu tidak berhenti di situ. Itu ada tugas yang sangat berat untuk menggantarkan donasi ini ke warga Palestina. Itu tugas yang tidak mudah sama sekali. Tetapi walaupun tidak mudah tugasnya, masih ada puluhan bahkan ratusan yayasan dan lembaga di Indonesia yang siap melaksanakan tugas yang sulit itu. Walaupun tugasnya sulit, banyak yang siap melaksanakan dan melakukan tugas yang sangat sulit itu. Makanya saya sangat kagum. Mudah-mudahan insya Allah rasa peduli kita ini menjadi saksi baik buat kita di hari kiamat insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di tahun 1948 Palestina dijajah oleh Zionis Israel. Palestina itu bukan negara yang kecil dan bukan negara yang besar, tidak kecil sekali dan tidak juga sebesar Indonesia misalnya. Jadi sedang, ya, luasnya itu sedang. Israel menguasai hampir seluruh tanah Palestina kecuali dua daerah yang Israel tidak kuasai. Yang pertama adalah tepi barat, dan itu pun sebagian sudah dikuasai oleh Israel. Daerah yang kedua adalah Gaza. Ini daerah perang sekarang. Ini daerah yang menjadi masalah buat Israel sekarang. Kenapa? Karena Gaza itu tidak mau menyerah, Bapak Ibu. Keimanan dan kekuatan warga Gaza itu luar biasa, luar biasa. Setelah perang ini selesai, saya ada rencana buat kajian mungkin di online. Saya juga ada kajian di online. Kalau Bapak Ibu mau cek, bisa ketik di YouTube atau di Instagram Syekh Muhammad Al-Fuli, nanti muncul insya Allah kajiannya. Saya ada rencana buat kajian online, ya. Pelajaran yang kita bisa dapat dari warga Gaza. Banyak pelajaran yang luar biasa. Mereka itu membuktikan bahwa keimanannya itu kuat, dan itu sangat mengganggu Israel. Kenapa? Karena mereka dibom tidak mau menyerah, mereka dibunuh tidak mau menyerah, mereka listriknya diputus, mereka tidak mau menyerah, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak mau menyerah sama sekali. Warga Gaza itu selalu bilang seperti ini, kalau kita hidup, ya hidup bermartabat, hidup mulia. Kalau kita mati, mati syahid. Selesai. Hanya ada dua pilihan saja. Kalau bagi warga Gaza itu hanya ada dua pilihan. Yang pertama, hidup bermartabat, hidup mulia. Yang kedua adalah mati syahid. Makanya mereka tidak peduli sama sekali dengan serangan apapun dari Israel. Tetapi sejak 100 hari yang lalu, Israel mulai menyerangi Gaza secara masif gitu, secara kuat. Mulai menyerangi Gaza. Karena daerah Gaza itu sangat berharga buat Israel. Israel mau menghancurkan Gaza. Karena Gaza itu satu-satunya tempat yang masih bertahan sampai hari ini. Satu-satunya tempat yang masih melawan sampai hari ini. Makanya bikin Israel itu pusing. Karena Israel itu selalu klaim dirinya bahwa mereka itu adalah tentara terkuat di dunia. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar berita-berita seperti itu. Baca berita, Israel itu negara terkuat di dunia, tentara terkuat di dunia, alatnya sangat canggih, tentaranya sangat cantik. Tapi ini salah, ini tidak benar. Warga Gaza sudah membuktikan sebaliknya. Warga Gaza sudah membuktikan bahwa sekelompok orang di Gaza yang fasilitasnya sangat sedikit, mereka membuktikan bahwa mereka bisa melawan tentara yang mengklaim dirinya tentara terkuat di dunia. Masya Allah, luar biasa. Makanya Israel itu tujuan utamanya adalah menghancurkan Gaza. Makanya 100 hari yang lalu mereka mulai perang, Bapak Ibu. Tapi perang yang tidak ada aturannya. Segala hal di dunia itu ada aturannya, yang baik maupun yang buruk. Misalnya perang itu sebenarnya nggak baik, ya, tetapi masih ada aturannya. Dunia ini sepakat bahwa ketika terjadi perang, ada 3 atau 4 tempat yang tidak boleh disentuh, tidak boleh diserangi. Apa itu? Yang pertama adalah rumah warga sipil. Itu tidak boleh diserangi kalau ada perang. Dunia sudah sepakat, seluruh dunia sudah sepakat. Rumah warga sipil tidak boleh diserang. Yang kedua, rumah sakit. Yang ketiga, rumah ibadah. Yang keempat, sekolah. Kenapa 4 hal ini? Karena ketika terjadi perang, ini tempatnya warga mengungsi ke sana. Jadi warga yang rumahnya hancur, mereka larinya kemana? Larinya ke sekolah. Mereka larinya kemana? Larinya ke masjid. Mereka larinya kemana? Larinya ke rumah sakit. Maka tempat itu tidak boleh disentuh. Tapi di perang terakhir ini, Israel tidak mengakui semua aturan ini.
segala tempat dibom. Pasti Bapak Ibu sudah tahu informasi tentang itu. Ini bukan informasi baru, ini perangnya sudah 100 hari dan perangnya belum selesai. Israel menyerangi seluruh tempat yang ada di Gaza. Tidak memandang ini rumah warga sipil, ini rumah sakit, ini rumah ibadah. Mereka tidak memandang itu. Rumah warga dibom. Dan Bapak Ibu, saya ingin ceritakan sedikit ya. Kalau rumah warga dibom itu adalah musibah. Kenapa? Karena di Gaza pembangunan itu beda dengan di kita di Indonesia. Kalau di Indonesia lahannya itu luas, sangat luas, Masya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka satu rumah, satu keluarga. Kalau ada satu rumah yang kena masalah di Indonesia, berarti satu keluarga yang kena masalah. Tapi di Gaza itu berbeda Bapak Ibu. Kenapa? Karena tanahnya kecil, tanahnya itu tidak luas Bapak Ibu. Jadi Gaza itu dari ujung ke ujung hampir 20 menit dari ujung ke ujung, tapi jutaan orang tinggal di sana ya, sangat kecil tapi jutaan orang tinggal di sana. Makanya disebut penjara terbesar di dunia. Gaza itu penjara terbesar di dunia, tidak boleh masuk, tidak boleh keluar, atau lebih tepatnya susah sekali masuk, susah sekali keluar. Kalau masuk belum tentu keluar, kalau keluar belum tentu bisa masuk lagi. Makanya disebut penjara terbesar di dunia. Makanya di Gaza itu mereka kalau bangun rumah tidak bisa, tidak ada cukup tanah untuk bangun satu rumah satu keluarga. Maka mereka bangun bangunan yang sangat tinggi, yang mungkin 8 lantai, 10 lantai. Satu lantai itu ada 4 rumah. Jadi ibarat apartemen. Ibarat apartemen. Satu apartemen atau satu rumah itu ada satu keluarga. Jadi coba hitung sendiri, kalau ada satu bangunan yang dibom oleh Israel, itu berapa keluarga yang meninggal dunia? Coba hitung sendiri. Satu bangunan 10 lantai. Satu lantai 4 rumah. Satu rumah satu keluarga. Satu keluarga itu minimal 5 orang. Jadi setiap hari ada bangunan yang diruntuhkan oleh Israel, itu berarti ada 100 orang lebih meninggal dunia. Makanya bukan hanya satu keluarga. Jadi rumah warga sipil dihancurkan di Gaza itu merupakan musibah besar, masalah besar. Karena bukan hanya ada satu keluarga yang dibunuh, tapi ada puluhan keluarga yang dibunuh. Itu rumah warga dihancurkan. Satu cerita Bapak Ibu tentang seorang dokter yang bekerja di salah satu rumah sakit di Gaza. Warga Gaza itu walaupun dalam keadaan perang, mereka masih sangat perhatian terhadap ilmu. Sangat perhatian terhadap ilmu. Saya ingin tanya Bapak Ibu, tahu nggak berapa persen dari warga Gaza yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca? Tahu berapa persen? 1%. Warga Gaza itu 1% saja yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Seluruh sisanya semuanya bisa menulis dan bisa membaca. Tahu berapa persen dari warga Gaza yang merupakan penghafal Al-Quran? 50% dari warga Gaza menghafal Al-Quran 30 juz. Luar biasa. Mereka itu perhatian sekali terhadap ilmu. Maka di sana itu walaupun perang, Masya Allah, banyak penghafal Al-Quran, banyak insinyur, banyak dokter, banyak guru. Luar biasa itu. Luar biasa. Jadi ada seorang dokter yang bekerja di salah satu rumah sakit di Gaza. Dia di pagi hari dia punya keluarga kecil, punya istri dan punya 3 anak. Di pagi hari seperti biasa, seperti kita semua, dia itu sarapan bersama istrinya, sarapan bersama anaknya, ngobrol santai, keluarga biasa, keluarga normal seperti kita semua, ya. Dan dia pamit sama istrinya, dia pamit sama anaknya dan berangkat kerja di rumah sakit. Itu di pagi hari. Pas dia di rumah sakit, di siang hari ada mobil yang masuk rumah sakit. Mobil ini membawa jenazah. Kalau di sana jenazah itu harus diproses di rumah sakit dulu, ya, baru dikuburkan dan lain-lain. Makanya ada mobil yang membawa jenazah. Maka dia sebagai dokter, dia cek di mobil ini ada siapa, biar dia mengurus berkasnya, biar dia periksa kalau ada pemeriksaan misalnya mobilnya. Dia buka mobilnya. Ternyata isi mobilnya ini adalah jenazah istrinya dan 3 anaknya. Coba bayangkan Bapak Ibu, dia di pagi hari baru ketemu dengan istrinya, baru ketemu dengan anaknya. Di siang hari ketemu lagi, tapi ketemu dalam keadaan sudah meninggal dunia. Itu bukan terjadi satu kali aja di Gaza. Itu terjadi berkali-kali di Gaza Bapak Ibu. Itu cerita yang sangat normal di Gaza. Hampir terjadi setiap hari. Orangnya di pagi hari punya keluarga. Orangnya di pagi hari punya keluarga, punya istri,
punya anak, punya orang yang mendampingi dia. Di siang hari kehilangan semuanya. Itu yang terjadi di Palestina. Ya, target utama Zionis Israel itu adalah anak kecil, adalah wanita, adalah lansia. Itu target utama mereka. Mereka tidak memandang mereka bunuh siapa. Mereka bunuh semuanya. Anak kecil. Coba bayangkan, ada 7.000 anak kecil yang dibunuh oleh Zionis Israel. Kadang-kadang kita kalau ketemu angka-angka tidak bisa membayangkan angkanya, ya. Kalau misalnya saya mau tanya, masjid ini kapasitasnya berapa orang kira-kira? Berapa? 1.000? Kurang? Kurang dari? Bilang aja 1.000 misalnya. Bilang 1.000 aja. Coba bayangkan, ada 7 masjid seluas ini penuh dengan anak kecil yang dibunuh oleh Israel. 7.000 anak kecil penuh. Itu yang terjadi di Gaza dalam waktu 100 hari saja. Dalam perang 3 bulan lebih, itu yang terjadi di Gaza. Itu hasilnya. Bahkan di Gaza itu Bapak Ibu ada yang namanya Rumah Sakit Indonesia. Rumah Sakit Indonesia. Itu ada sebagian dari Rumah Sakit Indonesia itu dibom oleh Israel. Sebagian dari mereka. Kenapa dibom? Israel mengklaim bahwa orang Gaza menyembunyikan senjata di dalam Rumah Sakit Indonesia. Itu salah, itu bohong besar. Itu cuman alasan yang mereka buat-buat supaya ada alasan nanti depan media dunia untuk bom rumah sakit. Rumah Sakit Indonesia sebagian dibom di Gaza. Bahkan ada juga yang namanya Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza. Kan masjid terkenal, paling terkenal di Indonesia adalah Masjid Istiqlal. Maka Indonesia membangun Masjid Istiqlal juga di Gaza. Ya tidak sebesar Masjid Istiqlal yang asli, tetapi namanya Masjid Istiqlal. Kapasitasnya kalau tidak salah 10.000 jamaah. Ya, luar biasa, masjidnya besar sekali di Gaza. Masjid Istiqlal Indonesia. Itu dibom, dihancurkan oleh Israel. Ada puluhan masjid yang dihancurkan oleh Israel di Gaza dalam perang yang 100 hari ini. Perangnya belum selesai sama sekali. Setiap hari masih ada serangan. Setiap hari masih ada warga Palestina yang dibunuh. Setiap hari. Perangnya belum selesai. Tetapi sayangnya kita di sosmed ini jarang sekali sekarang ada berita tentang Palestina. Itu tidak berarti perangnya selesai. Enggak. Tapi itu ciri khas media di zaman kita ini. Media ini cepat bosan. Tidak bisa membahas satu masalah secara terus-menerus berbulan-bulan. Tidak bisa. Makanya dibahas pas lagi puncaknya, pas lagi viral, kemudian ditinggalkan. Kalau ditinggalkan kita kira masalahnya sudah selesai, perangnya sudah selesai. Tapi ini salah, perangnya belum selesai. Makanya ini tugas kita Bapak Ibu. Kita selalu mengingatkan orang-orang sekitar kita tentang Palestina. Kita kalau dapat video atau foto tentang Palestina, kita langsung kirim dan share kepada orang lain. Insya Allah setelah itu akan ada tayangan, insya Allah kita nonton bersama tayangan itu, apa yang terjadi di Palestina. Bapak Ibu yang punya HP, fotoin, videoin, terus kirim ke semua tetangga, kirim ke semua rekan kerja, kirim ke semua teman-teman yang kita kenal. Kenapa? Itu untuk ikhtiar dari kita untuk membantu saudara kita di Palestina. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Palestina itu adalah ujian. Ujian buat kita semua. Bukan ujian buat warga Palestina. Karena warga Palestina itu sudah lulus dalam ujiannya. Mereka itu dikasih musibah yang sangat besar, mereka bersabar dan mereka bertahan. Tetapi ini ujian buat kita semua. Kenapa ujian buat kita semua? Karena ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Hadis ini sangat penting dan sangat bahaya. Kok ada hadis yang sangat bahaya, Syekh? Iya, coba dengarkan hadisnya. Karena hadisnya itu, coba dengarkan sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yahtam bi amri muslimin, falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan umat Islam, maka dia tidak termasuk umat Islam. Saya ulangi sekali lagi, hadisnya bahaya, hadisnya perlu kita perhatikan. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan umat Islam, maka dia tidak termasuk umat Islam. Islam itu bukan hanya salat dan baca Al-Quran, bukan. Islam itu bukan hanya di dalam masjid. Islam itu bukan hanya salat, zikir,
baca Al-Quran. Bukan. Islam itu gaya hidup. Islam itu lifestyle. Ya. Kita sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Islam itu ketika kita bangun tidur itu ada doanya, ada adabnya, ada hal-hal yang kita lakukan. Ketika kita makan itu ada doanya, ada adabnya, ada caranya. Bahkan mohon maaf ketika berhubungan dengan istri pun itu ada adabnya dan ada doanya juga. Islam itu mengatur segala aspek hidup. Dan Islam itu tentang rasa peduli kita terhadap saudara kita yang muslim. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu peduli dengan saudara kamu di Palestina? Kita bakal jawab apa? Apakah kamu tunjukkan rasa peduli terhadap saudaramu di Palestina? Kalau kita ditanya seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, kita akan jawab apa? Ya Allah, saya tidak sempat peduli. Saya dulu memikirkan hal-hal yang duniawi, memikirkan cicilan, memikirkan rumah, memikirkan pekerjaan, memikirkan rumah tangga. Tidak sempat peduli dan tidak sempat tunjukkan rasa peduli kepada saudara kita di Palestina. Apa yang kita akan jawab kira-kira? Kita sudah siapkan jawaban yang jelas untuk pertanyaan ini. Kalau saya ditanya seperti itu, jujur saya tidak bisa jawab, jujur saja. Kenapa tidak bisa jawab? Karena saya merasa apa yang saya lakukan untuk Palestina itu masih sedikit sekali, sangat sedikit dibanding perjuangan saudara kita di Palestina. Kalau kita di sini, saya mau tanya ya, kira-kira misalnya, coba kita bayangkan bersama, apa barang yang paling berharga di sekitar masjid ini? Apa barang yang paling berharga di sekitar masjid ini? Barang yang kita bawa maupun barang yang di sekitar masjid. Ya mungkin misalnya emas, ada yang pakai emas, itu berharga. Mungkin ada yang pakai mobil, itu sangat berharga. Mungkin ada yang pakai HP, ada yang pakai laptop, itu sangat berharga. Tapi Bapak Ibu, tahu nggak apa barang yang paling berharga di Gaza sekarang? Bukan emas, bukan mobil, bukan motor, bukan rumah, bukan HP, bukan. Barang yang paling berharga di Gaza sekarang adalah air minum. Itu barang yang paling berharga. Itu barang yang susah sekali ditemukan. Maka setiap kali Bapak Ibu saya mau minum air, saya langsung ingat di Gaza sekarang itu ada banyak anak kecil yang sedang kehausan dan tidak ketemu air minum itu. Ada banyak orang-orang tua yang mau air minum, makan obatnya, itu pun kalau ada obat ya, tapi tidak ada air minum. Saya langsung ingat seperti itu dan saya langsung sedih sendiri. Mau ingat, mau makan misalnya, ya saya langsung teringat ada banyak warga di Gaza yang antri berjam-jam sekarang hanya untuk mendapatkan satu porsi. Kemudian satu porsi ini dimakan berlima misalnya sama keluarganya. Bahkan kalau kita ya habisin satu porsi sendiri, bahkan kadang-kadang habisin 2 porsi sendiri kalau lagi lapar. Saya langsung ingat itu Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, apa yang saya lakukan, apa yang saya sediakan untuk saudara kita di Gaza itu masih sangat sedikit, masih sangat sedikit dibanding perjuangan saudara kita di Gaza di sana. Mereka itu kalau sudah subuh mereka niat puasa, kalau maghrib belum ketemu air minum, ya mereka lanjut puasa saja. Nah, itu kondisi dan keadaan saudara kita di Gaza. Itu kondisinya seperti itu. Di mana kita? Kira-kira kalau kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaramu di sana tidak ada minum, tidak ada makanan, apa yang kamu lakukan? Kita jawab apa kira-kira? Saya takut hari itu. Jujur saja saya sangat takut hari itu datang dan saya belum siapkan jawaban yang jelas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membantu saudara kita di Gaza itu kesempatan buat kita. Saya selalu sampaikan hal ini ya. Ada satu teman yang sangat dermawan ya, sangat dermawan. Beliau itu setiap bulan sedekahnya ya di atas 20 juta, Masya Allah, itu sedekahnya aja ya, sedekahnya di atas 20 juta. Dan dia itu bagi-bagi sedekahnya ke keluarga-keluarga tertentu. Satu keluarga dikasih 2 juta, 2 juta, 2 juta. Kemudian ada satu keluarga yang menerima sedekah dari beliau yang mulai sikapnya mulai aneh terhadap beliau. Maka dia pernah curhat sama saya, nanti bulan depan saya tidak kasih mereka.
Saya langsung tegur beliau ini. Saya bilang seperti ini, kamu kira mereka membutuhkan kamu yang membutuhkan mereka, bukan mereka yang membutuhkan kamu. Mereka itu kalau kamu tidak kasih uang, ada orang lain yang bakal kasih uang. Soalnya itu rezeki. Rezeki sudah diatur. Kita hanya mengantarkan rezeki kepada orang. Kalau kita ini keluarkan 100.000 dari dompet kita, kita kasih ke orang yang kurang mampu, kita ini yang membutuhkan 100.000 ini. Kenapa? Karena kita dipakai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam amalan yang baik. Kalau kita sombong dan tidak mau melaksanakan tugas ini, mengantarkan rezeki Allah kepada hamba Allah, Allah akan memilih orang lain untuk mengantarkan rezeki itu. Maka saya bilang, jangan merasa mereka membutuhkan kamu. Kamu ini yang membutuhkan mereka. Kamu ini yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengantarkan rezeki kepada mereka. Kalau kamu menolak untuk memberi mereka, berarti Allah Subhanahu Wa Taala tidak membutuhkan kamu lagi. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memilih kamu lagi untuk mengantarkan rezeki itu kepada mereka. Makanya beliau langsung berubah pikiran. Makanya saya selalu sampaikan, ini ada kaitannya dengan Palestina. Kita ini yang membutuhkan Palestina, bukan Palestina yang membutuhkan kita. Ya, kenapa? Karena kalau kita nggak membantu, ya ada orang lain yang akan membantu. Kalau kita nggak kasih mereka makanan, ya ada orang lain yang akan kasih mereka makanan. Kalau kita nggak kasih mereka minuman, ada orang lain yang akan kasih mereka minuman. Ya ada, tapi kita yang rugi, ya kita yang menghilangkan kesempatan ini untuk membantu. Kita yang kehilangan gitu kesempatan untuk ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu saudara kita. Ini kesempatan buat kita supaya kita menentukan kita kira-kira berada di barisan yang mana. Berada di barisan kebenaran atau berada di barisan kebatilan. Selalu ada ujian-ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji keimanan hambanya. Selalu ada ujian itu. Kira-kira siapa yang berada di barisan kebenaran dan siapa yang berada di barisan kebatilan? Saya yakin insya Allah 100% dari Bapak Ibu tidak mungkin berada di barisan kebatilan. Saya yakin 100%. Semuanya insya Allah cinta dengan Palestina. Tetapi kalau tidak berada di barisan kebatilan, belum tentu berada di barisan kebenaran. Sayangnya banyak orang yang di tengah-tengah. Itu yang lebih bahaya. Tengah-tengah. Ya, saya suka dengan Palestina, tapi tidak ada niat dan ikhtiar untuk membantu Palestina. Saya sedih dengan keadaan saudara kita di Palestina, tapi belum ada niat dan ikhtiar untuk membantu saudara kita di Palestina. Itu artinya di tengah-tengah. Itu yang bahaya. Ayo kita menentukan hari ini, kita mau berada di barisan yang mana, kanan atau kiri, kebenaran atau kebatilan. Taib, Syekh, bagaimana caranya membantu Palestina? Saya sudah pensiun. Bagaimana caranya membantu Palestina? Saya ibu rumah tangga. Bagaimana caranya membantu Palestina? Saya hanya siswa, saya hanya santri. Bagaimana caranya membantu Palestina? Baik, membantu Palestina itu ada banyak caranya. Ada banyak caranya. Kita tinggal pilih saja caranya. Ya, pilih beberapa dari cara ini atau pilih salah satunya. Cara yang pertama, dan ini penting sekali, yaitu doa. Itu penting sekali, sangat penting. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min." Doa itu adalah senjata mu'min. Allah Subhanahu kasih kita senjata damai, senjata yang kita bisa pakai untuk menghadapi segala kesulitan yang kita hadapi di dunia ini, yaitu doa. Ayo kita gunakan senjata ini untuk membantu saudara kita di Palestina. Ayo kita mendoakan saudara kita di Palestina setiap hari. Ayo kita kirim di grup keluarga di WA. Ayo bismillah, setiap hari kita doakan saudara kita di Palestina. Yang sudah mendoakan, kirim di grup WA, saya sudah hari ini, saya sudah hari ini, saya sudah hari ini. Jadi kita berbuat baik dan mengajak yang lain berbuat baik juga. Ini mendoakan saudara kita di Palestina. Kadang-kadang saya didatangi beberapa jamaah, "Ustaz, saya punya masalah ini, saya punya masalah di rumah tangga, saya punya masalah dalam ekonomi, saya punya masalah di kampus, saya punya masalah ini." Saya tanya dengan sederhana, sudah doa belum? Sudah nangis dalam doa belum? Sudah mengakui kesalahanmu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala belum? Sudah menyampaikan kekhawatiranmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala belum? Ya, katanya belum, Ustaz. Ya, saya bilang pergi doa dengan ikhlas dulu, ya baru kita diskusikan masalahnya. Bisa jadi masalahnya selesai sebelum kita diskusikan berkat doa ini. Yang punya masalah di rumah tangga, ya doa, bismillah. Yang belum menikah, ya doa, solusinya doa. Yang rezekinya agak sulit, ya doa.
yang ada masalah dalam pekerjaannya, ya doa. Yang susah menemukan kerja, ya doa. Yang mau kuliah di tempat tertentu tapi misalnya belum diterima, ya doa. Yang mau cepat punya anak, ya doa. Ini solusinya doa. Ini solusinya. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Maka pertama Bapak Ibu untuk mendukung dan support saudara kita di Palestina adalah berdoa. Cara yang kedua adalah sedekah, ya, mengeluarkan dari harta kita untuk membantu saudara kita di Palestina. Rasulullah SAW pernah ditanya satu pertanyaan yang sangat unik, dan jawaban Rasulullah lebih unik lagi. Dengar pertanyaannya. Rasulullah pernah ditanya seperti ini oleh salah satu sahabat. Ya Rasulullah, mana sedekah yang paling baik? Apa itu sedekah yang paling baik? Apa sedekah itu yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhsha al-faqr wa ta'mal al-ghina. Sedekah yang paling baik itu yang disalurkan ketika dalam keadaan kurang mampu. Itu sedekah yang paling baik. Sedekah dalam keadaan kurang mampu jauh lebih besar pahalanya dibanding sedekah dalam keadaan sudah kaya, ya. Jadi yang pertama, sedekah dalam keadaan kurang mampu. Yang kedua, sedekah dalam keadaan sehat. Ada orang yang nunggu sakit baru sedekah supaya sembuh. Enggak, sedekah yang paling baik itu dalam keadaan sehat. Kemudian yang ketiga, sedekah dalam keadaan takut menjadi miskin, takut rezekinya seret. Itu sedekah yang paling baik. Terus yang keempat, sedekah dalam keadaan berharap menjadi kaya. Ini 4 sedekah yang paling baik. Dalam keadaan kurang mampu, yang kedua dalam keadaan sehat, yang ketiga dalam keadaan takut menjadi miskin, yang keempat dalam keadaan berharap menjadi kaya. Saya rasa mayoritas dari kita pasti punya salah satu dari 4 ini. Ya, mungkin rezeki lagi seret, ya solusinya sedekah. Mungkin alhamdulillah kita lagi sehat, ya solusinya sedekah. Kita takut menjadi miskin, solusinya sedekah. Kita mau jadi kaya, solusinya adalah sedekah. Tapi sedekah ke siapa? Ya sekarang lebih utama sedekah kepada saudara kita di Palestina, karena mereka yang membutuhkan sedekah sekarang. Mereka sangat membutuhkan makanan, sangat membutuhkan minuman, sangat membutuhkan obat-obatan, makanan siap saji. Tenda-tenda yang di jalan itu tidak begitu efektif untuk mencegah kedinginan, karena sekarang di Palestina sekarang musim dingin. Di Palestina itu dan di Timur Tengah secara umum tidak panas terus, dan ada panasnya, ada dinginnya. Sekarang di bulan Januari ini dan bulan Februari juga itu musim dingin di Palestina. Coba bayangkan ada orang yang rumahnya dibom. Dia lari dari rumahnya dan dia berhasil menyelamatkan diri, tapi dia tidak bawa baju apapun. Perang ini mulai dalam musim panas. Jadi dia hanya punya baju yang dia pakai, yang baju yang tipis. Masuk musim dingin dia nggak punya baju, dia nggak punya selimut, dia nggak punya baju tebal. Ini tuh di sini muncul tugas kita untuk membantu mereka, untuk menyediakan itu semua kepada mereka. Maka ini cara yang kedua untuk membantu Palestina. Tentukan sekarang mau bantu Palestina gimana. Cara yang ketiga untuk membantu Palestina adalah berbicara dengan orang dan dengan anak kita di Palestina. Ini cara yang sangat penting untuk membantu Palestina. Saya yakin semua Bapak Ibu yang berada di sini hari ini cinta dengan Palestina. Tapi pertanyaannya, apakah anak kita yang berumur 5 tahun cinta juga tentang Palestina, cinta dengan Palestina? Apakah anak kita yang umurnya 10 tahun tahu apa itu Palestina? Apakah anak kita yang umurnya 11 tahun tahu apa itu Baitul Maqdis? Ini tugas kita. Ini tugas kita. Mengajarkan mereka, mendidik mereka, dan kasih tahu mereka tentang Palestina. Ini membantu Palestina, tapi dalam jangka panjang. Biar nanti muncul generasi yang cinta dengan Palestina. Baik Bapak Ibu, ini 3 cara untuk membantu Palestina. 3 cara yang Al-Faqir Usul yang kita lakukan, yang Palestina sangat butuhkan. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah sedekah, yang ketiga adalah mengajak orang sekitar kita, mengajak anak kita untuk mengetahui informasi tentang Palestina.
kasih tahu anak kita apa itu Baitul Maqdis, kenapa diambil, kenapa kita harus menjaga Baitul Maqdis, apa keutamaan Baitul Maqdis dalam agama Islam, itu semuanya adalah tugas kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebentar lagi Isya, ya, azan Isya. Saya ingin mengakhiri dengan satu hadis yang tadi saya sampaikan. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan umat Islam, maka dia tidak termasuk umat Islam. Tanya diri sendiri, dan saya juga tanya diri sendiri, apakah saya termasuk enggak umat Islam? Apakah saya peduli enggak terhadap muslim saya? Ini pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, insyaallah kita salat Isya berjamaah, kemudian ada tayangan video yang kita akan nonton bersama supaya mata kita juga melihat. Sekarang telinga kita mendengar apa yang terjadi di Palestina, giliran mata kita melihat habis Isya insyaallah. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf jika ada kekurangan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.